karena hobi gue ikan hias, gue kalau cenderungan gue kalau jenuh, gue suka ngumpul ke tempat temen yang memang juga pedagang-pedagang ikan hias, aquascape atau ikan hias biasanya. Nah di sana gue lagi berpikir usaha apa ya gitu loh, karena saat itu gue jujur sedang gagal. Gua usaha buka online baju anak, gagal. Jualan ayam bakar, gagal. Kemudian budidaya semut kroto, gagal. Yang gue lakukan tuh serba gagal. Lagi lihat-lihat ikan, kepikiran usaha apa ya? Kayaknya harusnya sesuai hobi gue deh usahanya, biar gue tetap enjoy ngerjainnya. Akhirnya kepikir, wah ikan nih. Dan saat itu juga mata gue kediskus, ini dia yang hobi lama gue yang gue tinggalin. Assalamualaikum, halo teman-teman, salam. Perkenalkan, nama gue Erwin dari Main Ikan Channel. Profesi gue saat ini bisa dibilang campur aduk, gado-gado. Ada sebagai YouTuber alias content creator, ada juga sebagai seller ikan hias diskus dan arwana, dan juga jadi breeder, dan tetap juga sebagai hobi tentunya. Gua memulai usaha ini tepatnya di tahun 2020-2021. Itu masih COVID. Baru akan selesai COVID. Jadi saat itu gue sedang, karena memang hobi gue dari kecil ikan hias. Kemudian ikan diskus gue udah keep itu dari 2013-2014. Nah, karena hobi gue ikan hias, gue kalau cenderungan gue kalau jenuh, gue suka ngumpul ke tempat temen yang memang juga pedagang-pedagang ikan hias, aquascape atau ikan hias biasanya. Nah, di sana gue lagi berpikir usaha apa ya gitu loh, karena saat itu gue jujur sedang gagal, banyak usaha sedang gagal saat itu jujurnya. Gue usaha buka online baju anak, gagal. Jualan ayam bakar, gagal. Kemudian budidaya semut kroto, gagal. Yang gue lakukan tuh serba gagal. Walaupun sebelumnya usaha gue cukup berhasil. Gue udah 13 tahun di foto video baik wedding maupun event dengan nama Elpijo Alia Fotografi. Cukup berhasil dari gedung kecil, wedding rumahan sampai gedung-gedung besar saat itu. Cuma ada hijrah, gue pengen hijrah dari dunia fotografi, makanya gue langsung pindah ke ayam bakar dulu awalnya. Ayam bakar gagal, kemudian baju anak online, kemudian karena COVID, bingung gak ada pekerjaan, wedding juga saat itu udah kosong, tidak ada event, sulit untuk event. Saat COVID itu jadi gue bantu istri yang punya usaha laundry. Nah saat jenuh itu kembali lagi ke cerita awal, gue biasa nongkrong di tempat teman, lihat-lihat ikan, kepikiran langsung, lagi lihat-lihat ikan, kepikiran usaha apa ya? Kayaknya harusnya sesuai hobi gue deh usahanya, biar gue tetap enjoy ngerjainnya. Akhirnya kepikir, wah ikan nih.
Dan saat itu juga mata gue kediskus, ini dia yang hobi lama gue yang gue tinggalin. Jadi memang cukup lama juga, dari 2013 2014 miara setahun 2 tahunan, sempat bosen, pindah ke aquascape, ikan laut dan lain-lain. Akhirnya di situ kepikiran untuk tentang ikan hias, tetapi gue tidak langsung ke arah sellingnya. Gue berpikir gue harus gabungkan antara dua hobi gue ini, antara fotografi atau videografi dan ikan hias. Disitulah gue berpikir sebelum jualan gue harus punya konten atau bikin channel YouTube tepatnya. Itu semua gue kerjakan berbarengan. Di saat itu gue sudah kepikiran juga untuk arah breeding tentunya. Di saat itu gue sudah bikin channel. Sambil bikin channel itu gue keliling, banyak belajar ke teman-teman. Kemudian juga di rumah belajar untuk breeding. Dan tentunya sebelum breeding gue belajar juga untuk mengobati ikan saat sakit. Karena diskus kalau sakit biasanya orang bilang ringkih, tapi gue harus nemu bagaimana caranya. Jadi semua bersamaan gue lakukan. Walaupun lelah ya alhamdulillah tetap terus berjalan karena hobi. Terus berjalan step. Akhirnya konten sudah responnya sangat bagus karena saat itu gua bisa dibilang ya mempunyai teknik pengambilan kamera yang berbeda karena memang aslinya gua lulusan desain komunikasi visual dan gue memang kerjanya di advertising, di bagian promosi dan biasanya nggak jauh-jauh dari desain, foto, video. Akhirnya di situ gue punya teknik yang berbeda untuk teknik mengambil gambarnya. Ada yang gue bikin sinematik, ada yang gue bikin motion, ada yang gue bikin rotating. Pokoknya gue tampil beda, akhirnya cukup bagus. Penerimaan dari para penonton, responnya, supportnya bagus banget. Cepat sekali waktu itu jumlah growth-nya. Mulailah akhirnya berpikir udah saatnya gue jualan nih karena konten sudah mulai berjalan, baru berapa konten lah gitulah, tapi gue udah mulai berjualan sambil ya mulailah di situ. Nah di sini nih cerita yang ya lebih jatuh bangunnya ataupun lebih banyak kendala-kendalanya. Contoh misalnya awal itu seingat gue itu uang untuk modal gue boleh pinjam dari istri karena istri kan punya usaha yang masih berjalan saat itu, sedangkan gue gagal semua usahanya. Ya walaupun istri cukup keberatan, takut gue gagal lagi, tapi dengan berat hati tetap dia pinjamkan. Dari seingat gua dulu modal di kisaran 2,4 deh kalau nggak salah. Dari situ gua terus putar, ya ada kendala segala macam pasti ada. Tapi yang gue lihat adalah growth, walaupun tidak signifikan tapi ada growth-nya. Jadi gua tetap lanjutkan usaha ini walaupun apapun rintangannya, karena gue pikir ini sudah memang sesuai dengan karakter atau kesukaan gua. Untuk kualitas, menjaga brand, tentunya kualitas itu pasti berhubungan dengan menjaga brand. Yang pasti satu, yang harus utama adalah yang dijual ikan sehat. Jangan pernah kasih orang atau kasih bayar ikan sakit. Mungkin ya kerugian saat itu jadi tidak ada karena seller memberikan ikan sakit, tapi percayalah itu tidak membuat nama menjadi lebih baik. Tapi kalau kita terus kasihkan sehat, buyer akan terus bertambah dan dia pasti tidak mau hobinya cuma segitu. Punya 1, punya 2, punya 3, dia akan terus nambah dan nambahnya itu akan naik. Tidak mungkin dari yang naik terus turun belinya. Dia pasti akan naik belinya, makin mahal, makin mahal, makin mahal. Makanya strategi pertama, kasih yang sehat. Untuk kualitas, kembali lagi soal kualitas, pada dasarnya ikan diskus tidak mungkin cakep semua. Impossible, bisa dipastikan impossible. Seperti halnya makhluk hidup lainnya, pasti ada yang jelek, ada yang sedang, ada yang cakep. Nah, disinilah peranan penting kita sebagai seller untuk memilih market mana, disesuaikan. Tapi gue sendiri mengambil semua market.
Gue mengambil semua market karena gue sendiri juga breeding juga, selling juga. Jadi gue ambil semua market, sesuaikan saja. Bila memang kualitasnya kurang bagus, ya kita harus jual harga murah. Tapi kalau memang kualitasnya sedang, kita jual sedang. Tapi memang kualitasnya bagus, itu yang bisa menutup kerugian dari misalnya, mohon maaf ya, misalnya yang jeleknya dijual murah agar cepat laku, atau cenderung rugi malah, misalnya balik modal atau rugi malah. Nah, nanti ditutup oleh kualitas yang bagus tadi. Karena yang kualitas bagus tadi, cepat atau lambat pasti akan ada yang suka. Kalau memang cakep pasti akan ada yang suka dan akan siap membayar karena dia suka. Untuk memaksimalkan hasil panen ikan, ini kan panen jangka panjang. Panen tuh bisa ada di size 2 in, 3-4 bulan, ataupun 3 in, ataupun 3,5 in, ataupun 4 in. Bila ingin panen jangka panjang sampai setahun, sampai size misalnya 4 in up, itu sebisa mungkin rawat kesehatannya. Jangan pemeliharaannya harus tepat. Karena kalau nggak tepat ya akan terjadi bakteri. Yang tepat itu seperti apa sih? Bikin kualitas air selalu bagus. Maka ikan akan sehat, makan daya nafsu makannya bagus, growth-nya bagus, penyakit minim, bakteri parasit minim. Jadi bisa panen untuk yang setahun. Dan bila memang butuh uang, biasanya ya tidak lepas kita juga panen yang 2 in maupun 2,5 in dan lainnya. Untuk tantangan yang paling berat seperti kalian ketahui, diskus itu dibilang susah ya gampang, dibilang gampang ya susah. Maksudnya apa nih Bang? Maksud gua jadi akan susah kalau nggak tahu triknya. Apalagi kalau males, itu susah banget bakalannya. Tapi kalau tahu triknya, dia tahu polanya, ya akan terasa mudah. Tantangan paling berat biasanya kalau didiskus itu adalah penyakit wabah. Itu yang merambat cepat penyebarannya, sangat cepat. Sangat cepat karena melalui apa? Cipretan yang kadang tidak kita ketahui. Misal contoh dari tank yang saling berdekatan ini akan mudah kena cipretan, dan kalau sudah terjadi kena wabah, bisa di end. Tetapi bukan di end juga kalau kita bisa menghandlenya, insya Allah juga survive, dan saya sudah mempraktekannya. Nah, bagaimana cara untuk menghindari atau menanggulangi penyakit atau wabah yang saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama, ikan-ikan tuh harus steril. Bila kalian para pehobis mau masuk ikan baru, baik itu dikarantina dulu. Walaupun kalian merasa ikan sebelum beli ini udah sehat, lihat sendiri, oh sehat nih, tetap lebih baik karantina dulu untuk lihat progresnya sekitar 2 minggu. Bila ikan itu fix sehat, baru kalian bisa gabungkan. Kenapa begitu? Karena kalau kalian langsung dari beli, rasa sehat, masuk langsung ke tank utama, kelar. Penyakit akan mewabah ke seluruh community tank itu sendiri. Kemudian apa? Kalau yang punya tanknya cukup banyak, ya hati-hati aja terjadi cipretan air atau transfer penyakit melalui tangan, melalui cipretan air, melalui alat makan, dan lain-lain. Kemudian penanggulangan sudah sakit bagaimana Bang? Bila sudah sakit ya tentunya harus diobati, dan diobati fokuskan harus sesuai dengan penyakitnya. Bila memang sakitnya internal ya internal, bila sakitnya eksternal ya kasih obat eksternal. Lalu ini yang sering di skip, tidak sesuai dosis. Padahal obat itu kemungkinan yang kalian pakai bagus, tetapi kalian misalnya misalnya harusnya dosisnya 2 mili atau 2 gram, kalian pakai sedikit aja ragu, ya itu tidak akan membuat ikan itu lebih baik. Terakhir, sabar dan berdoa, karena hanya Allah yang punya nyawa ataupun dari makhluk hidup ini. Pelajaran yang gue dapat dari
selling, breeding, konten kreator, pastinya kembali lagi ke atas. Maksudnya apa nih Bang? Ke atas Bang. Maksud gua dalam hal penjualan gua akhirnya sadar bahwa rezeki itu pure Allah yang mengatur. Kita cuma berikhtiar. Di konten itu, di channel itu gue berikhtiar. Tetapi yang menggerakkan hati orang membeli itu murni Allah Subhanahu wa taala. Makanya gue tidak pernah ngerasa bukan nggak pernah merasa ya, gue usahakan tidak akan jumawa karena pure memang itu Allah yang mengatur. Kadang orang bilang sepi, ternyata kita tetap bisa menjual. Ternyata orang bilang, oh ikan ini susah. Tapi kalau Allah yang gerakan, nggak ada yang susah. Makanya gue sendiri kalau memang ada kendala-kendala, tempat mengadu gue selalu ke yang atas. Biasanya akan selalu ada solusi dari masalah-masalah yang ada. Dan itu pelajaran banget buat gue. Kemudian kalau di konten, di channel, pelajaran yang paling gue dapat adalah tidak pernah menyerah, konsisten. Tidak pernah menyerah, konsisten. Jadi dengan konsisten, biasanya orang akan tahu passion kita di situ, dedikasi kita di situ, dan orang akan menghargai dedikasi kita. Insya Allah. Berapa sih harga ikan diskus maupun ikan arwana? Karena kan gue juga sebagai seller arwana juga selain diskus. Harga biasanya karena ikan-ikan grade, ini kan ikan-ikan grade yang kita bicarakan, maka akan menyesuaikan. Contoh, misal ikan diskus dari puluhan sampai belasan juta itu ada. Pasti kalian shock kan? Kok ada sih ikan belasan juta? Sama, awalnya saya juga shock. Tetapi kalau sudah tahu memang itu ikan tidak ada di pasaran dan memang punya kualitas yang cukup bagus, tidak ada di pasaran, langka, ya berapapun pasti pehobis akan berani bayar. Asal disesuaikan, bukan overprice. Overprice itu adalah harganya tinggi tapi ikannya biasa. Tapi selama ikan itu berkualitas, pasti harganya akan tinggi. Begitupun arwana. Dari cuma jutaan, kalau jutaan biasa kan gitu. Tapi kalau sampai eman pun ada. Arwana yang sampai eman. Jadi harga untuk ikan-ikan grade itu memang tidak ada patokan. Sebagai contoh, ada beberapa, termasuk saya mungkin, ada yang pasti ikannya nggak dijual tuh ada. Ada pasti yang disimpan, yang nggak dijual untuk kebutuhan. Misal contoh kalau untuk diskus untuk kebutuhan breeding, untuk indukan. Kalau arwana misalnya untuk kebutuhan branding. Branding lagi bang? Ya. Jadi misal ada arwana cakep banget, menang terus, belum tentu sellernya mau jual. Karena dia biasanya butuh untuk ngekuatin branding, sering menang di kontes. Jadi ya kembali lagi kalau mau ditawar ikan yang sudah tidak dijual ya harus siap-siap harganya. Jadi kembali lagi berbeda-beda variasi harganya dan gapnya bisa jauh banget bisa gapnya. Gitu. Jadi udah sudah terbayangkan diskus dari puluhan sampai belasan juta. Arwana dari jutaan sampai MM-an. Visi misi Main Ikan Channel baik di breeding, di selling sama seperti breeder-breeder lainnya. Ingin bisa mencetak yang kualitas bagus, bisa bersaing di pasaran dan terutama bersaing di pasar internasional. Karena juga ada beberapa negara lain yang tentunya juga sama dengan kita ikut mencetak ikan-ikan diskus berkualitas. Lalu untuk ke arah ibadahnya pastinya semoga usaha ini bisa bermanfaat bagi lingkungan tentunya atau setidaknya bagi karyawan Main Ikan Channel.
Saran-saran buat teman-teman yang mau memulai usaha ikan hias, terlepas itu ikan diskus, arwana atau ikan lainnya, dan tentunya pastinya sesuai profesi saya saat ini ya tentunya pasti diskus dan arwana. Saran saya jangan pantang menyerah, harus hobi, karena kalau nggak hobi kalian akan mudah menyerah. Apa gue tuker? Hobi duluan, harus hobi dulu deh, lebih enak ya. Harus hobi, pantang menyerah, action atau ikhtiar, terakhir doa. Karena tidak ada yang bisa kita dapat keberhasilan itu tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dulu teman-teman, mudah-mudahan sharing-sharing dari gua bisa bermanfaat buat teman-teman. Terusnya tentunya pastinya sambil di konten ini yang nggak terlepas karena saya seller ya sambil iklan-iklan dikit boleh. Jadi buat teman-teman yang ingin cari diskus berkualitas maupun arwana berkualitas bisa kontak saya, japri saya, WA saya. Tapi kalaupun tidak cari ke saya tidak apa-apa, mulai aja dulu terlepas dari berapapun budget kalian. Tapi yang pastikan ikan diskus maupun arwananya itu harus sehat. Sekali lagi gue ulangin teman-teman, sehat. Karena kalau nggak sehat, kalian akan capek mengulanginya terus. Oke, siap. Sampai ketemu.